Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak disediakan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Saya berharap semua ada dalam keadaan yang baik. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Biarlah kita mau bersyukur kepada Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau sama-sama beribadah, kita persembahkan hati kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi ini. Saat ini Bapa, kami rindu menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekuasaanmu.
kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih buat setiap berkat dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Apapun saat ini keadaan kami, Bapa, kami tetap bersyukur. Karena apapun keadaan kami, Engkau tetap Allah yang baik, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka ibadah pada pagi hari ini. Dan Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dan kami mau memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya dalam setiap pujian yang kami naikkan, ada kuasa-Mu Tuhan yang terus berkarya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Biarlah sukacita pada pagi hari ini kita mau digenapi dengan pujian yang mau kita naikkan. Haleluya. Puji nama Tuhan bahwa ada kuasa dalam setiap pujian yang kita naikkan. Kita percaya kuasa itu tetap sama dari dulu sampai sekarang. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah senang hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan yang selalu ada di pihak kita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah senang hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita akan nyatakan Tuhan ada di tengah-tengah kita dan nyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah senang hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah senang hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Nyatakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan
sanggup membuka kekuatan lawan, sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan, haleluya, Tuhan kita Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa dalam setiap ujian kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kuasa Tuhan yang tetap kita rasakan sama sampai saat ini. Saatnya kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Bila kita mau lebih lagi mau menyembah Tuhan. Di saat Bapa bersama-sama dengan kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan itu. Kita percaya setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku
bagiku. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. biar Engkau yang bertindak di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. anugerahmu besar, Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. anugerahmu besar melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh bertemu lagi walaupun hanya secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dan tinggal bersama-sama dengan kami. Kalau kami boleh ada sampai di hari ini, di bulan ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Biar roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian turun di tengah-tengah kami, menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala sesuatu yang datangnya bukan daripada Tuhan, yang akan mengambil alih konsentrasi kami, yang akan merebut setiap firman Tuhan dari kami. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi setiap pemberitaan firman Tuhan dikawal dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami boleh memberikan perhatian penuh dan kami boleh dicelikan, dibukakan. Kami boleh mengerti Tuhan, kami dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu Tuhan. Dia tidak ada apa-apanya selain roh Tuhan yang bekerja atas dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami naikkan syukur kami, dan kami sambut setiap berkat firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saya beri judul adalah pengikut atau murid. Kalau sebelumnya pengikut atau ikut-ikutan. Masih ingat? Atau saya nggak tahu Bu, karena saya nggak ikutin yang bulan lalu. Diampunilah kiranya ya. Tapi hari ini agak bersambung nih, sambung menyambung gitu ya, berkesinambungan. Kalau yang lalu itu pengikut atau ikut-ikutan. Nah sekarang pengikut atau murid. Begitu ya. Nah arti kata murid adalah anak yang sedang belajar.
kalau kita menyatakan diri kita sebagai murid Kristus, maka kita adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang sedang belajar, gitu ya. Murid belajar apa? Belajar melakukan firman-Nya, belajar mengerti kehendak-Nya, belajar menyenangkan hatinya Tuhan, belajar jadi sama seperti Dia atau serupa dengan Dia. Bapak Ibu tahu kan? Bapak Ibu pasti dulu pernah sekolah atau ada anak-anak yang hari ini sedang bersekolah atau berkuliah. Seorang murid itu pasti harus belajar dan sedang belajar untuk mencapai suatu tujuan. Kalau dia belajar di TK sampai tujuannya lulus TK. Kalau dia belajar di SD, sedang belajar di SD sampai lulus SD. Nanti ada naik tingkatan berikutnya ke SMP, terus sampai SMA selesai kuliah. Kuliah sekarang gak cuma S1, ada S2, S3 begitu ya. Nah, pada waktu kita masa belajar, masa sekolah, ya kita harus belajar gitu ya. Ada ujian di situ, ada latihan, ada banyak hal yang kita dapat pada waktu kita belajar, pada waktu kita sekolah. Begitu juga pada waktu kita menjadi murid Tuhan, maka kita juga sama-sama belajar. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan, oh saya udah lulus pelajaran dari Tuhan tentang misalnya mengasihi. Oh saya udah lulus tentang pengampunan. Oh saya udah lulus tentang memberi. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau ada istilah lifelong learning, pembelajar seumur hidup. Ikut Tuhan pun belajar seumur hidup. Nggak ada yang bilang, oh saya udah stop belajar. Udah selesai pengajaran Tuhan terhadap saya. Nggak. Sampai kita menutup mata baru selesai. Dan tidak ada yang bilang, oh saya udah PhD ikut Tuhan dalam hal mengampuni. Oh saya udah doktor ya, bukan doktor mengikut Tuhan. Udah lulus, dinyatakan lulus dalam hal misalnya mengasihi. Nggak ada Bapak Ibu. Sampai hari ini saya masih dapat ujian lagi, remedial lagi, pengulangan. Itu akan terus sampai kita menutup mata. Belajar bersama Tuhan itu tidak pernah selesai. Karena apa tujuannya? Untuk menjadi serupa dan sama dengan Dia. Itu maka kita kan diuji lagi. Apakah kita sudah teruji dan terbukti? Begitu Bapak Ibu. Oke. Kalau anak mau sekolah, mau menjadi satu murid di sekolah, pasti ada syaratnya kan. Nggak bisa asal masuk gitu ya. Nggak mungkin anak 3 tahun masuk untuk daftar SD, pasti ditolak. Atau anak umur masih 10 tahun daftar SMA, nggak bisa. Kecuali dia jenius. Ya, ada loncat kelas begitu ya. Tetapi nggak sembarangan juga dipertimbangkannya dari segi mentalnya udah cukup belum. Kira-kira dia mumpuni nggak untuk bisa di jenjang yang berikutnya. Sesuai nggak dengan umurnya. Tapi karena lihat kemampuannya udah oke, bisa. Banyak hal begitu ya. Nah, syarat kita sebagai murid Yesus apa? Kalau mau sekolah aja ada syaratnya untuk menjadi seorang murid. Harus daftar yang pasti. Daftar, bayar uang pendaftaran, betul? Terus menjadi seorang murid ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Baik peraturan sekolah maupun peraturan kelas. Begitu ya. Nah, kalau kita juga mau menjadi murid Tuhan Yesus, ada syaratnya. Atau kita cukup puas begini, saya mah jadi pengikut aja deh, gak usah sampai jadi tahap murid. Karena kayaknya berat kok jadi murid. Cuman ikut-ikut aja gitu ya. Nah, kalau di mahasiswa itu ada namanya mahasiswa pendengar. Jadi dia tidak wajib mengumpulkan tugas. Kalau soal bayaran juga kayaknya bayarannya tidak seperti semesteran anak-anak yang kuliah benar-benar mahasiswa ya. Setahu saya nih, mohon maaf kalau saya salah. Tapi dia hanya jadi pendengar saja. Jadi nggak ada ujian, nggak ada apa. Beda kan sama yang mahasiswa benar-benar mahasiswa gitu ya. Kita bayar, ada ujiannya, ada latihannya. Nah ini ada namanya mahasiswa pendengar, hanya dengar saja. Nanti kualitinya beda nggak? Beda, nggak sama gitu ya. Dan pasti juga ada syarat-syarat tertentu. Nggak bisa sembarangan seperti yang memang mahasiswa yang sesungguhnya. Karena ini hanya mahasiswa pendengar. Gitu. Saya nggak tahu sampai hari ini masih ada atau tidak ya mahasiswa pendengar. Cuma waktu zaman saya kuliah tuh masih ada seperti itu. Nah, syarat kita sebagai murid Tuhan Yesus yang pertama, kalau kita mau menjadi murid naik ya dari ikut-ikutan
jadi pengikut, kemudian jadi murid gitu. Yang pertama, Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35 yang bunyinya demikian. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jikalau kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang bilang ajaran agama Kristen, orang Kristen itu adalah kasih. Karena Tuhan sendiri itu adalah kasih. Dia sendiri kasih dan dia sumber kasih kita. Nah, syarat yang pertama saling mengasihi. Terus kita tanya kan, seperti ahli Taurat tanya sama Tuhan Yesus, siapa yang harus kita kasihi? Pasti Bapak Ibu punya standar kan. Oh saya orang yang saya kasihi, ya kalau yang orang itu sepaham lah dengan saya. Ya, saya akan mengasihi orang itu. Kalau orang itu melakukan apa yang saya suruh, saya akan mengasihi. Begitu ya. Nah, tapi firman Tuhan berbeda. Siapa yang kita kasihi? Siapa saja yang kita kasihi? Yang harus kita kasihi sebagai murid daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, kita lihat Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-32. Yang berbunyi demikian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya, karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sekali lagi ya saya bacakan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya, karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Artinya begini, kalau kita mengasihi orang yang memang juga mengasihi kita, ya itu sih udah pasti ya. Karena dia baik, jadi saya baik. Karena dia sayang sama saya, jadi saya juga sayang. Terus apa bedanya dong? Gak ada bedanya kan? Semua orang di dunia ini juga begitu. Karena dia baik jadi saya sayang. Karena dia sayang banget sama saya, jadi saya juga sayang sama dia. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Justru kalau kita sudah menyatakan diri sebagai murid Kristus, harus berbeda. Kita punya standar sendiri. Ya. Orang-orang yang tidak layak menerima kasih kita. Bagi siapa orang-orang yang berbeda? Kita harus mengasihi juga orang-orang yang tidak sefaham dengan kita. Orang-orang yang berlawanan dengan kita. Aduh, bulak-balik konflik sama dia. Bulak-balik sama dia tuh kayaknya kok kalau orang Cina bilang tuh cong gitu ya. Bulak-balik berlawanan terus. Kayak gak pernah klop sama ini orang. Cuma saya mau mengasihi orang yang kayak begitu. Dikit-dikit jaketin saya. Dikit-dikit bentroknya sama saya. Dikasih tahu protes. Tapi firman Tuhan bilang apa? Saling mengasihi. Orang yang tidak menguntungkan kita. Tidak memberikan manfaat apa-apa. Tapi Tuhan bilang saling mengasihi. Saling mengasihi itu berarti ada dua pihak ya. Ada dua arah. Jadi kita mengasihi orang itu juga balik mengasihi kita. Jadi gak cuma satu arah. Jadi gak cuma biar aja dia sayang aku sih gak sayang sama dia. Itu bukan saling mengasihi namanya. Itu kalau kayak bertepuk sebelah tangan begitu ya. Tapi yang namanya saling mengasihi ya ada dua arah, ada dua orang yang sama-sama mengasihi. Sama-sama menerima segala kekurangan. Ya. Itu yang pertama, siapa saja yang harus kita kasihi? Orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, mungkin yang menurut kita atau menurut dia kita musuhnya, atau menurut kita itu mah musuh saya banget, masa saya masih mengasihi dia? Jelas-jelas apa-apa saya diprotes, jelas-jelas dia gak suka sama saya masa mesti mengasihi dia? Tapi firman Tuhan bilang saling mengasihi, karena kau akan disebut itu murid-muridku. Tuhan bilang ini pelajaran kasih aja nih gak segampang loh yang kalau kita baca, bener gak? Karena kadang-kala justru
potensi yang terbesar untuk menyakiti kita bukan orang dari luar di mana-mana, tetapi orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita nih ya ketemu orang atau lagi di angkot, di bis, kita nggak sengaja orang itu ngedorong kita atau kita keinjek gitu. Begitu orang itu bilang, sorry ya maaf. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Habis itu dia berlalu, kita berlalu. Habis, selesai. Case close gitu ya. Tapi justru kadang-kadang orang yang ada di dekat kita, yang terdekat dengan kita, bolak-balik dia lagi. Terus ketemu setiap hari, harus komunikasi. Aduh rasanya ya kita ngelus dada terus ya. Kalau bisa tipis-tipis tuh dada karena saking. Aduh bolak-balik tuh saya harus belajar mengasihi dia, menerima dia apa adanya. Saya harus belajar mengampuni dia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 20. Siapa saja yang kita kasihi? Yang kedua, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ini yang ngomong bukan saya ya, firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 20. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Masuk logika kan? Ya, firman Tuhan ini luar biasa loh. Kita bilang, Tuhan aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi aku benci saudaraku juga dengan segenap hatiku. Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa. Gimana kita mau mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, tapi saudara sendiri yang kita lihat, saudara entah ipar, entah kandung, saudara sepupu, siapapun, mungkin menyakiti hati kita, tingkah lakunya keterlaluan, nyebelin, bolak-balik dia lagi, tapi Tuhan bilang kasihi dia. Karena waktu kau bilang kau mengasihi Tuhan, tapi kau tidak mengasihi saudaramu yang ada depan matamu, yang kelihatan. Tuhan cuma gak bilang ini doang, bullshit. Kasar ya kalau saya ngomong. Tuhan apa? Pendusta. Ini Tuhan loh yang ngomong, bukan saya. Kalau saya ngomong lebih kasar gitu. Seringkali kan kita kalau begitu pelayanan ibadah, aduh rohaninya luar biasa. Begitu kita keluar bersentuhan dengan orang lain, dengan sekeliling kita roh halusnya juga dahsyat. Kita gak bisa bilang di satu sisi, aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ini aku Tuhan. Tapi kita benci sama saudara kita. Kita gak ngomong sama dia. Ada dia kita ngehindar. Ada dia kita udah gak mau urusan lah sama orang itu. Udahlah males. Dah kayaknya udah tati tawar gitu ya. Tuhan bilang apa? Gimana mau ngasihi aku nih gak kelihatan. Yang kelihatan aja gak dikasih. Bener kan? Yang kelihatan aja kamu gak mengasihi. Gimana mau mengasihi aku yang tidak kelihatan? Pendusta Tuhan bilang. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Sudahkah hubunganmu baik hari ini dengan saudara-saudaramu? Saudara dekat, saudara jauh, saudara kandung, saudara ipar, sepupu, siapapun itu. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Perbaiki. Ya. Itu yang pertama. Syarat kita sebagai murid Yesus adalah saling mengasihi. Mengasihi apa? Mengasihi orang yang tidak sependapat dengan kita, yang berseberangan dengan kita, bahkan oposisi kita lah gitu istilahnya ya. Kemudian mengasihi saudara kita, sekalipun itu mungkin menjengkelkan. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau orang yang kelihatan ini kita tidak mengasihi. Yang kedua, bagaimana kita akan disebut atau syarat sebagai murid Tuhan. Yang kedua, Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Kalau yang udah tahu nih pasti, tentang pokok anggur yang benar. Saya ambil dari ayat 8 saja. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi ya saya bacakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu,
kita ini di dalam Tuhan, selain kita tertanam di gereja lokal, di gereja di mana Tuhan taruh kita harus bertumbuh. Bertumbuh, kemudian menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang bagaimana? Buah yang manis, asam, sepet. Atau udah enak dilihat, begitu dipetik, dipotong, aduh manis, legit, gurih, enak banget. Itu rasanya gimana? Puas deh nanam juga, hasilnya enak begini. Ikut Tuhan harus berbuah. Katakan sama-sama berbuah. Berbuah. Kalau sampai hari ini orang tidak melihat, apalagi orang sampai tidak merasakan buahmu, hati-hati. Orang bilang, Kristen? Hah? Masa? Baru tahu. Ternyata dia orang Kristen. Ya ampun, saya baru tahu loh. Karena selama ini jahatnya luar biasa. Ternyata orang Kristen, dia mah kejem banget. Oh, Kristen, ya ampun. Itu apa, korupsinya, aduh. Boro-boro berbuah. Boro-boro orang bisa nikmati buah kita. Maaf, tidak berbuah. Tuhan bilang waktu tidak berbuah, tebang, bakar. Ngeri ya. Itu bukan saya yang bilang, itu Alkitab yang bilang. Tuhan yang ngomong. Jadi hari ini mau jadi anak Tuhan, murid Tuhan yang berbuah atau tidak? Atau asal sekedar berbuah? Sehingga waktu dipetik, orang menikmati buah kita nggak ada rasa. Tambar, tawar. Akhirnya dibuang juga. Buah apa yang kita hasilkan selama kita mengiring Tuhan? Sudah berapa tahun kita mengiring Tuhan? Saya dari lahir, Bu. Umur berapa sekarang? 75. Terus buahnya apa? Ya yang penting kan saya setia aja, gak ninggalin Tuhan. Yang penting kan saya ya baca Alkitab, saya cukup begitu aja. Hari-hari ini gak cukup Bapak Ibu cuma begitu. Gak cukup. Koreksi. Saya sudah berbuah belum ya? Dan orang-orang itu bisa menikmati gak buah saya? Orang bisa melihat, beda ya. Di tengah-tengah teman itu dia lain sendiri loh. Cara bicaranya, sikapnya, kinerjanya, pekerjaannya itu beda loh. Orang bisa menilai kita berbeda. Dan orang bisa bilang, itu baiknya tulus kerasa. Bukan baik karena ada maunya. Itu suka memberi bukan karena ingin dilihat. Tapi dia memberi, dia karena memang suka memberi dengan tulus hati. Orang bisa menikmati. Dan orang bisa pengen ngikut kayak kita. Saya punya teman bukan sama dengan kita imannya, tapi karena dia sering lihat apa yang saya lakukan, sebenarnya satpam gitu ya. Terus dia bilang gini, saya pengen deh kayak ibu, saya belajar melakukan seperti yang ibu lakukan. Dan bener ya Bu, emang kata ibu bener, itu jadi seneng, gembira, dan Tuhan tuh balaskan gitu ya. Saya bilang, ya kau memberi dengan tulus, maka apa yang kau tabur kau tuai. Ada yang kemarin lagi bilang sama saya ngiri deh sama ibu. Ibu bisa memberi, saya pengen seperti ibu bisa memberi. Terus dia memberi dengan segala yang dia punya kepada saya gitu. Saya bilang, nggak usah sih pakai gitu-gituan, kenapa sih? Saya bilang, saya ngasih aja, memang saya tergerak, saya mau ngasih gitu. Enggak, saya ngiri sama ibu, saya pengen bisa seperti ibu, bisa memberi. Gitu. Apa orang bisa menikmati buah kita? Dan buah kita itu manis. Atau orang tuh, aduh jangan dekat orang itu deh. Malas banget. Semenit oke. Habis itu udah deh kita bakalan debat, gak penting. Habis itu kita bakalan berantem dan berakhir dengan konflik sudah. Jadi yang kedua, syarat menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus berbuah. Satu apa tadi? Saling mengasihi. Kedua, harus berbuah. Yang ketiga, Lukas pasal 14 ayat 27, Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa
tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, seringkali ini orang Kristen gampang banget bilang begini nih. Ya mungkin ini karena salib saya ya Bu ya, ini salib saya ya. Ini ya salib saya lah, pokoknya susah dikit ini salib saya. Nilai salib tuh gak serendah dan semurah itu. Memikul salib itu artinya kita menderita dalam tanda kutip karena kita mengikut Tuhan. Menderita karena kita belajar melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku, ya, melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan suruh. Dan kadangkala memang tidak sama dengan sebagaimana mestinya, atau bisa juga bertentangan dengan orang. Karena kadangkala Tuhan mau lihat bukan masalah besar kecilnya yang Dia suruh, tetapi Tuhan mau lihat ketaatan kita sampai di mana. Maka baru kita bisa bilang, ya saya harus pikul salib saya. Karena pada waktu saya mengambil keputusan, saya percaya kepada Tuhan dan saya berubah. Maka itu terpaan mulai datang. Caci maki segala macam, itu baru namanya mikul salib. Karena kita mengikut Tuhan. Ya, tetapi jangan salah. Jangan kita bilang waktu kita hidupnya pengen mewah, foya-foya, terus kita main asal gesek, belanja ini itu, kita nggak tahu pengeluaran pendapatan kita cuma segini, tapi keluar segini lebih besar, sehingga mulai datang itu debt collector, hutang segala macam, terus kita bilang ini salib saya. Salah-salah sendiri kok, dengan gampang bilang ini salib saya. Itu karena kebodohanmu sendiri, itu karena keserakahanmu sendiri, kesalahanmu sendiri. Bukan salib itu namanya. Harus selesaikan. Nggak gampang itu, nggak semudah itu bilang itu salib saya. Gitu. Jadi nggak mudah ya Bapak Ibu kita bilang saya pikul salib, ini salib saya. Misalnya nih kalau orang yang sudah berumah tangga, nggak mau ngurusin suami, sama suami cueknya setengah mati, nggak diurusin. Saya tidak membenarkan gitu ya, kalau misalkan suaminya selingkuh, tidak membenarkan. Tetapi kan pasti ada andil orang itu. Karena dia tidak mau mengurus suaminya gitu ya. Tapi ada juga orang yang udah berbakti sama suami, udah baik, setia, melayani. Suaminya aja memang kurang ajar nih, selingkuh. Ya itu baru kita bilang ini pergumulan saya. Ini bagian saya yang harus saya pikul. Gitu ya. Tapi juga bukan berarti selalu salib kita gitu. Itu gak mudah mengatakan itu dengan mudah. Begitu, supaya kita gak gampang-gampang tuh kayaknya salib nilainya rendah banget gitu ya. Karena kebodohan kita, kesalahan kita terus kita bilang ini salib saya. Gak seperti itu Bapak Ibu. Nilai salib itu luar biasa. Ya. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang pertama syarat kita sebagai murid Tuhan Yesus saling mengasihi. Kedua, apa tadi? Ayo, ingat gak? Apa? Memperhatikan gak nih? Berbuah, harus berbuah. Yang ketiga, pikul salib. Kita ini ikut Tuhan, belum sampai ini di sini pisau atau kita diludahin sampai seperti Tuhan Yesus ngalamin. Belum sampai kayak gitu Bapak Ibu. Paling salib kita tuh cuma diledekin. Rajin amat sih ke gereja, emang dapat apa sih di gereja? Paling cuma gitu doang, udah langsung mundur. Kalau gue gak ke gereja, malu ke gereja digituin. Baru begitu doang udah mundur. Mau nyatakan jadi murid Tuhan lagi. Aduh, belajar lagi, belajar lagi. Ya. Kemudian yang keempat. Lukas pasalnya 14 ayat yang ke-33. Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian bunyinya. Demikian pula lah tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tuhan bilang tidak dapat loh, tidak bisa. Bukan saya yang ngomong ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, di antara kita yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat melepaskan dirinya itu artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak terikat kepada benda-benda, hal-hal duniawi, bahkan hobi kita, kesenangan kita yang melebihi cinta kita kepada Tuhan. Seringkali kan bilang gini, kalau masih ibadah udah mulai nih ya, udah mulai onsite gitu datang. Ibadah dulu, habis itu baru melakukan yang lain. Enggak lah, saya sepedaan dulu.
kan sepeda saya buat sehat. Ada orang pintar ya pakai alasan gini. Kan Tuhan kasih tubuh kita, kita harus jaga, harus pelihara, harus sehat. Jadi olahraga dulu, baru ke ibadah. Karena kan Tuhan mau kita sehat, supaya dengan sehat kita jadi setia. Gitu. Manusia emang paling pintar loh kalau cari alasan ngeles tuh, lebih bagus dari bajai. Ngelesnya pintar. Jadi kita bilang, enggak lah sepedaan dulu, baru Tuhan. Malah kadang-kala kebaktiannya kalah sama hobi kita. Ah, kebaktian kan masih bisa besok-besok. Gereja kan masih tetap ada. Apalagi online. Kapan aja, di mana aja, kayak Coca-Cola gitu ya. Saya bisa nonton, saya bisa ikut ibadah. Kenapa sih mesti kaku keteriket-teriket minggu jam segini ngumpul depan TV atau laptop atau HP gitu ya. Udahlah, jangan kaku-kaku begitu. Biasa aja. Teruji nanti kau punya pengiringan akan Tuhan. Ya. Harus bisa melepaskan diri. Apa yang menjadi kesenangan kita? Apa mungkin yang menjadi prioritas kita hari ini? Yang melebihi cinta kita akan Tuhan. Sehingga Tuhan itu posisinya tergeser. Gitu ya. Sehingga Tuhan itu posisinya tergeser. Itu mau dibilang jadi murid Tuhan? Oh no. Belajar Bapak Ibu. Melepaskan diri dari segala miliknya. Apalagi kalau nggak bisa kalau minggu tuh mesti buka toko. Nggak bisa minggu itu mesti dagang. Kalau nggak saya begini nggak konsisten, pedagang kabur. Nggak cuan nanti. Ya sudah. Kalau saya paksa nanti ya jadi, emang ibu mau nanggung kalau saya bangkrut? Emang ibu mau nanggung kalau saya jadi sepi, nggak ada kerjaan, nggak ada pelanggan? Ya sudah. Kalau kau udah berpikirnya begitu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Kita pikir masih ada hari Minggu yang besok. Saya kasih tahu ya, kalau nyampe nih nafas sampai minggu depan, who knows, nggak ada yang tahu. Kalau sampai Rabu tiba-tiba, kan nggak harus kena COVID baru mati. Kan nggak harus jebret kecelakaan kena mati. Bisa aja lagi tidur tiba-tiba. Saya punya kenalan, masih muda loh, dokter. Masih muda, masih umur 20 sekian, nggak nyampe 25 kayaknya. Kaget juga loh, kenapa nih meninggal? Terus saya bacain komen, dia jawab, meninggal lagi tidur. Sakit? Enggak. Masih muda. Dan kita pikir, oh yang mati tua duluan. Enggak. Bisa lagi tidur tiba-tiba les. Mau ngomong apa? Nyampe enggak tuh ke hari Minggu? Mau meninggalnya Kamis? Meninggalnya Selasa? Kadang-kala susah bagi kita untuk melepaskan apa yang menjadi bagian kita. Padahal kalau kita pikir ya, yang kita punya, yang kita dapat itu dari siapa? Dari Tuhan. Malah habis itu Tuhannya digeser. Buat saya ya, gak lucu. Gak banget gitu loh kalau anak sekarang bilang. Tapi itu yang terjadi. Dan kita selalu punya alasan 1001. Ya sudah. Cuma bisa dibawa dalam doa. Ngeri membayangkan kalau sesuatu Tuhan lakukan pada orang itu. Ya tapi kita gak bisa bilang apa-apa. Ya. Kemudian yang kelima. Yohanes 8 ayat ke-32. Yohanes pasal 8 ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ini Tuhan yang ngomong ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Jangan hidup berdasarkan apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata orang lain ngomong, ya. Tetapi hidup berdasarkan firman Tuhan. Menghidupi firman itu dan tinggal di dalam firman-Nya. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Melekat, nempel. Ya, jadi kalau begini kan bisa lepas. Tapi kalau begini, yang satu mau lepas, satu nggak bisa. Paham ya Bapak Ibu? Kalau cuma begini nih yang satu lepasin ya udah gitu. Tapi waktu kita begini, yang satu mau lepas ini nggak bisa. Jadi jangan sekedar bilang gini, pegang aku Tuhan.
Karena kalau kita bilang, aku pegang kau Tuhan, satu hari pasti kita yang lepaskan. Tuhan itu tidak akan lepaskan kita. Kita yang selalu tuh pengen lepas dari Tuhan. Ribet banget sih, mesti begini, capek kau nggak? Banyak aturan ikut Tuhan. Tahu gini nggak usah dalam-dalam ya ngerti Tuhan. Tahu gini nggak usah susah-susah ya ikut Tuhan ya. Banyak syaratnya. Ya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan kan gak bilang tinggal di dalam aku, udah stop. Tapi tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu benar-benar adalah muridku. Tinggal di dalam aku di dalam kamu. Jadi saling. Sama-sama ya di dalam. Gitu. Kalau orang gak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, gak mau tinggal sama Tuhan dalam Tuhan sungguh-sungguh, dan minta Tuhan bersemayam, diam dalam hati dan hidupnya, percayalah, kerugian gak pernah di pihak Tuhan. Kerugian tuh di pihak kita. Tuhan sih gak rugi, kita yang rugi. Jadi Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mana ada yang bisa kasih jaminan seperti itu? Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu cuma denger gitu aja, seleng lewat gitu ya. Itu kayak janji manis aja, janji surga. Itu ucapkan tuh dengan iman, dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai aku sampai pada kesudahan. Terima kasih Tuhan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Itu luar biasa loh. Ya. Belajar ikut Tuhan, baca firman, menghidupi firman. Bukan, itu mah buat dia, bukan buat saya. Ini mah kelasnya hamba Tuhan, bukan kita. Nggak ada dibilang ini untuk hamba Tuhan aja ya. Yang aktivis enggak. Ya apalagi jemaat, enggak. Untuk semua. Jadi jangan banyak dalih Bapak Ibu. Kita kalau banyak alasan, nanti kalau Tuhan balikin gitu ya. Tuhan juga banyak alasan sama kita, gimana? Habislah kita. Ya. Jangan Bapak Ibu. Kalau sama Tuhan tuh jangan banyak tawar-menawar. Jangan banyak alas-alasan gitu ya, jangan. Itu sudah mulai harus dibuang. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan mau sebagai murid Tuhan, kita ini orang yang suka memberi. Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati. Saya jujur paling benci tuh orang pelit. Saya paling gak senang orang pelit. Kalau dia pelit mungkin karena keadaan, it's okay lah ya. Hemat gitu. Tapi ada orang tuh pelitnya keterlaluan gitu. Semua dihitung, pelit banget. Pengen dapat sebanyak-banyaknya, keluar tuh sedikit mungkin. Pengen saya selencik rasanya. Kamu tuh hidup karena kasih anugerah Tuhan. Terus memberi itu kayak tangan berat. Itu anugerah sih memang ya kalau bisa memberi ya. Gitu. Tapi hari-hari ini, zaman sulit seperti ini, kita gak bisa bilang, ya saja sulit masa saya mesti memberi. Beri, maka kamu akan diberi. Ukuran apa yang kamu pakai? Kalau kita gak mau memberi karena kita ragu, aduh nanti gue miskin. Duh kalau memberi ntar kurang. Kita tuh meragukan Tuhan loh, bisa memberkati kita. Kalau Tuhan sudah gerakan kita ya untuk memberi. Dan ingat, kalau Tuhan suruh kita, bukan kita lagi kelimpahan loh. Kita lagi pas-pasan ya, Tuhan suruh. Tuhan mau nguji, hatimu tuh tetap terpaut gak dengan aku? Kamu taat gak? Itu aja. Gitu. Kalau hari-hari ini kita bisa memberi, itu anugerah Bapak Ibu. Kalau kita bisa memberi, itu anugerah Tuhan. Jangan jadi orang yang pelit. Kalau kita udah mengalami kasih Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka hati ini penuh dengan ucapan syukur. Kita lihat orang tuh bawaannya gak tega, apalagi orang di bawah kita. Kita bisa nyelamin, kesian ya kalau kayak gitu. Kalau saya di posisi dia kayak gimana gitu rasanya. Bukan yang, bodo amat saudara bukan apa bukan, ngapain sih suka terlalu ini banget sih, biasa aja kali. Ya,
aja. Pasti akan ada yang pro dan kontra. Tapi kita nggak usah ikutin yang kontra. Yang kita ikuti firman Tuhan. Apalagi waktu Tuhan sudah taruh dalam hatimu, lakukan dengan taat dan setia. Hari-hari ini banyak orang yang perlu kita tolong. Nanti Tuhan akan bicara. Tanpa orang itu ngomong, Tuhan yang ngomong sama kita. Kasih dia. Berkati dia. Sampai hari ini, orang masa pandemi mungkin susah. Makan segala macam. Jujur saya berlimpah. Baru saya niat ngasih orang aja ya, Tuhan udah balas duluan loh. Kayak gak mau keduluan Tuhan tuh. Saya nabur, melihat nuainya luar biasa. Allah kita Allah yang tidak mau berhutang. Dia akan balaskan dengan luar biasa. Jadi apa yang Bapak Ibu takutin sih? Takut jadi miskin kalau kita memberi. Takut habis gitu. Enggak. Seperti keran ya. Kalau kita tutup, ini kan dari atas nih berkat. Kita tutup, mangpat gak keluar di atas juga stop. Buka aja. Ngalir terus. Saya kalau pikir dengan matematika saya ya, gak cukup loh gaji saya sebenarnya. Karena kalau udah habis ini ada ini. Saya cuma gini, Tuhan tinggal segini. Aku gak foya-foya loh Tuhan, aku gak beli apa-apa loh. Tapi yang aku beri itu yang memang harus diberi. Apa yang jadi tanggung jawab, apa yang bagian aku gitu ya. Gak pernah kurang sampai hari ini. Puji Tuhan Allah luar biasa. Makanan apalagi, sampai orang muda, makanan melulu. Sampai aduh jadi ibu gembala kayak kamu enak banget ya. Jangan lihat enak makanan doang, please yang lain juga. Kau lihat keseluruhan. Orang lihat statusnya luar biasa, makan mulu. Makanya saya suka gini, kalau yang gak suka skip aja. Gitu ya, karena memang saya menghargai untuk orang-orang yang sudah memberkati gitu loh. Ada yang gak usah tulis nama ya, gak usah diposting ya. Ya saya posting tapi gak usah saya tulis nama ya. Itu tuh banyak juga yang saya gak posting gitu. Karena gak mau diposting, ya udah saya hargain. Banyak. Tapi selalu saya bagi lagi. Lah saya cuma berdua hari-hari sama Bapak. Terus dapat banyak begitu, saya makan sendiri semua. Ya nggak bisa lah, bagi-bagi. Dapat apa bagi-bagi. Begitu saya bagi, dapat lagi. Dan temen tuh ngalamin gini, gue ngalamin lo kayak lo pengen gitu ya. Aduh Tuhan pengen ini dong. Kamu ngasih gitu. Tuhan pengen dong. Temennya ngasih gitu ya. Waktu dia belajar memberi, Tuhan juga beri lagi gitu. Jadi apa sih yang menjadi keraguan kita? Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita masih ragu. Kita masih bingung. Ayo, bangkit Bapak Ibu. Bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Ayo jadi muridnya yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya percaya ya, setiap guru pasti punya murid kesayangan. Walaupun gak selalu ditampilkan, gak selalu dikasih lihat gitu ya. Tapi pasti ada anak-anak tertentu yang, aduh nih anak baik ya, pinter, baik, nurut gitu. Pasti nih mungkin punya tempat tersendiri di hati. Ada yang gak bisa kontrol, kelihatan gitu ya depan yang lain. Kelihatan deh ibu sayangnya dia doang, enggak. Tapi ada yang kayak begitu, namanya masih manusia. Tapi ada juga yang di dalam hati aja gitu. Kayak saya di dalam hati anak pintar ya, bagus ya udah gitu. Gak usah juga saya kelihatan sama yang lain supaya ini anak emasnya enggak gitu. Tapi di hati tuh pasti, beda ya nih anak baik nih. Maka kan kita akan lebih gimana ya gitu. Begitu juga Tuhan kita. Waktu dia lihat, aduh muridku yang ini nih nurut, disuruh apa, responnya bagus, cepet tanggap, punya inisiatif gitu. Gimana gak luluh hati guru besar kita. Ya, makanya jangan ngiri sama murid yang lain. Kayaknya dia gampang banget, doa bentar dijawab. Kayaknya ini bentar dapet. Kok saya kayaknya udah koreksi, introspeksi. Ya, jangan lagi salah-salahin Tuhan. Tuhan itu gak pernah salah. Kalau ada sesuatu yang buruk, yang jelek terjadi dalam hidup kita, pasti karena kitanya yang salah. Ada andil kita di dalamnya. Jadi kita jangan suka gampang menyalahkan dan mengambing hitamkan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Supaya Tuhan dapati kita ini tidak berdosa. Oke? Sudahkah kita menjadi murid Tuhan seperti yang Tuhan mau? Yang pertama, kita saling mengasihi. Kedua, kita menjadi murid Tuhan yang berbuah. Sehingga orang lain bisa lihat buah kita. Tidak hanya lihat tapi juga merasakan buah itu manis, indah dan luar biasa. Yang ketiga, kita menjadi murid Tuhan yang memikul salib kita.
Kita tidak ngeluh, kita tidak ngomel, bahkan kita tidak minta tuker aja Tuhan salib aku sama salib dia. Enggak, kita tetap takut melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan Tuhan. Yang keempat, kita bisa melepaskan dari segala milik kita, apa yang menjadi berhala dalam hidup kita. Kita lebih mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Yang kelima, kita tetap di dalam firman Tuhan. Orang bisa lihat jalan kita, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi murid Tuhan yang murah hati, yang suka memberi. Seperti Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih dan Allah yang pemurah. Tapi dia tidak murahan. Dia Allah yang pemurah, tapi dia tidak murahan. Amin, puji Tuhan. Biar hati kita semakin melekat dengan hatinya Tuhan. Kita berjalan seturut dengan derap langkahnya. Melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Kita sampai kepada sasaran dan tujuan kita. Disertai dengan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkah-Mu, tetapkan langkah-Mu, sejalan dengan firman-Mu. Tempatkan semua Tuhan, tempatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkanlah hatiku, lekatkan hatiku, biar hati kami melekat terus Tuhan kepada Engkau. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Melakukan segala kehendak dan perintah-Mu dengan penuh cinta, bukan dengan terpaksa, tapi karena mengasihi Engkau ya Tuhan. Dapatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekali lagi, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu dalam keluarga kami. Datanglah kerajaan-Mu dalam pekerjaan kami.
Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Boleh sederap dengan Engkau, tepat seperti yang Engkau mau. Tuhan, ampuni kami Bapa. Kalau kami selama ini menganggap kami sudah menjadi murid yang baik dan benar, tetapi sebenarnya masih banyak yang harus kami perbaiki. Masih banyak yang harus kami rubah. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu kalau Tuhan tidak beserta dengan kami. Kami tidak bisa Tuhan kalau bukan Tuhan yang menopang kami. Tolong kami Bapa. Kami boleh menjadi seperti murid yang Tuhan mau. Murid yang Engkau kasihi. Hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah banyak. Dan orang boleh menikmati buah dari kami. Begitu manis dan luar biasa. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tetapi biar Roh Kudus bicara terus kepada setiap jemaat Tuhan. Anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dengan Roh-Mu yang kuat. Kami berdoa Tuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang bekerja, berdagang, usaha, sekolah, kuliah. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Tangan Tuhan memberkati. Tangan Tuhan menyertai. Kami berdoa apapun yang mereka usahakan dan kerjakan. Dalam ketepatan dan kehendak Tuhan. Semuanya Tuhan buat berhasil. Diberkati dan menjadi berkat. Hamba berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan yang membangun, Tuhan yang menetapkan. Tidak ada satupun yang dapat menutup dan menggoyahkan. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, GBI Jalan Profesor Hamka ini adalah milik Tuhan. Yang Tuhan kasihi. Tuhan tolong, Tuhan sertai Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, kami tahu Indonesia, Engkau mengasihi Indonesia. Tuhan, biar Indonesia sembuh, Indonesia sehat, Indonesia dipulihkan. Orang-orang boleh melihat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan turun atas negeri ini. Tutup bungkus setiap daerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, virus corona ini selesai Tuhan. Tidak ada yang sakit lagi, tidak ada yang mati lagi. Tetapi semuanya sembuh, semuanya sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami yang kami kasihi. Bapak Jokowi dengan wakilnya, para menteri dan semua jajaran pemerintah. Tuhan, 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 Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Berikan mereka roh hikmat, roh bijaksana. Taruh dalam hati mereka roh yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang harus dilakukan, setiap apapun yang mereka kerjakan, mereka melihat bahwa ada tangan Tuhan, ada mata Tuhan yang melihat. Mereka boleh bekerja dengan roh yang takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi negeri ini. Dan negeri ini boleh pulih dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi biar Roh Kudus terus ingatkan kami. Terus Tuhan perdengarkan firman itu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk memimpin kami di tempat ini. Untuk Bapak Gembala yang kami kasihi. Tim Gembala, majelis, para aktivis, pelayan-pelayan Tuhan. Yang membantu semua ibadah online ini boleh terlaksana. Tuhan berkati. Biar mereka semakin hari semakin setia. Semakin mengasihi Tuhan. Dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan dan angkat hatimu, arahkan matamu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan terima setiap berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan, kekuatan roh jiwa tubuh menyertai Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hikmat bijaksana Tuhan turun atas Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan yang melimpah turun atas keluarga Bapak Ibu sekalian. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya kasih dari Bapa di surga, tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, penyertaan dari Tuhan Yesus turun di tengah-tengah kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima setiap jatah dan berkat kami utuh. Tidak ada yang terputus dan tercecer di tengah jalan. Kami sampai kepada destiny kami Tuhan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Bapa terima kasih. Bapa
Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman,